Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Ulumul Quran dan Hadis yang berjudul Tafsir Al-Quran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5, dimulai dari Mbak Aulia Mutiatus Saadah, Siti Rodatul Jannah, Sandia Kliana Kurnia Dewi, dan saya Maufiratun Nurul Azizah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tafsir. Tafsir dalam pengertian bahasa ialah idoh dan tabyin, sama dengan menjelaskan atau menerangkan. Secara istilah, tafsir bermakna suatu ilmu yang di dalamnya dibahas tentang keadaan-keadaan Al-Quran Al-Karim dari segi dalalahnya kepada apa yang dikehendaki Allah sebatas yang dapat disanggupi manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang syarat-syarat mufasir. Seseorang yang menafsirkan Al-Quran disebut mufasir. Barang siapa yang hendak menafsirkan Al-Quran, maka ia hendaknya menafsirkan dari Al-Quran dulu, mencarinya dari Al-Quran. Jika tidak ada dalam Al-Quran, maka ia hendak mencarinya dari sunnah, sebab sunnah merupakan penjelasan dari Al-Quran. Apabila tidak didapati dalam as-sunnah, maka ia berpegangan pada pendapat sahabat, sebab para sahabat lebih mengetahui dan menyaksikan bukti-bukti dan situasinya pada waktu diturunkan, di samping bahwa mereka juga memiliki pengetahuan yang sempurna. Dan selanjutnya, apabila terjadi pertentangan antara pendapat para sahabat, maka harusnya diambil pendapat yang lebih kuat segi argumentasinya. Syarat mufasir yang pertama yaitu akidahnya harus bersih. Artinya yaitu jika seseorang yang ingin menafsirkan Al-Quran, apabila dia tidak memiliki akidah yang bersih, maka tafsirannya itu tidak bisa dijadikan sandaran. Yang kedua yaitu tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu membawa seseorang kepada paham subjektifnya, sekalipun salah, dan menolak yang lain sekalipun yang ditolak itu adalah benar. Selanjutnya yaitu mufasir harus mengerti tentang usul at-tafsir. Seseorang mufasir harus alim dalam ilmu qiraat, nas, mansuk, dan asbab an-nuzul serta perangkat ilmu tafsir lainnya. Selanjutnya yaitu pandai dalam ilmu riwayah dan dirayah hadis. Imam Ahmad berkata, as-sunnah adalah tafsir dan tabyin atau penjelas bagi Al-Quran. Selanjutnya nomor 5 yaitu mufasir harus mengetahui dasar-dasar agama usuluddin. Yang dimaksud dasar-dasar agama yaitu adalah ilmu tauhid, sehingga dengan menafsirkan ayat-ayat asma atau nama Allah dan sifat-sifatnya tidak akan terjadi penyerupaan. Selanjutnya yaitu mufasir harus mengerti usul fiqh, karena dengan ilmu tersebut sang mufasir bisa mengetahui bagaimana menetapkan hukum berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan bagaimana mengambil dalil dari Al-Quran. Yaitu seorang mufasir harus mengetahui bahasa Arab dan ilmunya. Yang dimaksud dengan bahasa yaitu bahasa Arab, sedangkan yang dimaksud ilmu yaitu ilmu nahwu, karena suatu kosakata selalu berubah dan berbeda-beda menurut i'rab di dalam struktur kalimat. Maka ilmu nahwu ini penting dimengerti dan dipahami dan diperhatikan. Selanjutnya yaitu memiliki i'tikad yang benar dan mematuhi ajaran agama. Seseorang yang mendustakan agama tidak dapat dipercaya dalam soal keduniaan. Maka bagaimana ia dipercaya dalam soal agama? Begitu pula seorang yang dituduh menyimpang dari ajaran agama tidak dapat dipercaya juga, karena ia akan menyebarkan fitnah dan akan menyesatkan banyak orang dengan kebohongannya. Yang terakhir yaitu mempunyai tujuan yang benar. Artinya, seorang penafsir dengan karya tafsirnya harus semata-mata bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan lain seperti untuk mendapatkan pujian atau sanjungan, mencari popularitas dan tujuan lainnya selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada metode tafsir. Yang pertama ada metode tahlili, adalah
metode yang menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai seginya, sesuai urutan ayat serta surat dalam Al-Quran. Mushaf Utsmani dengan menonjolkan pengertian serta kandungan lafaz-lafaznya, korelasi ayat dengan ayatnya, sebab-sebab nuzulnya, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah-langkah yang dilakukan mufasir dalam menafsirkan Al-Quran dengan metode tahlili yaitu 1. Menunjukkan hubungan munasabah baik antara satu ayat dengan ayat lain maupun antara satu surah dengan surah lain. 2. Menyebutkan sebab-sebab turunnya ayat atau asbab al-nuzul. 3. Menganalisis mufrodat atau kosakata serta lafal dari sudut pandang bahasa Arab. 4. Memaparkan kandungan ayat secara umum serta maksudnya. 5. Membuktikan unsur-unsur fathahah, bayan, serta i'jaznya jika dianggap perlu. 6. Menyebutkan hukum yang bisa ditarik dari ayat yang dibahas, khususnya jika ayat-ayat ahkam, yaitu berhubungan dengan masalah hukum. 7. Menunjukkan makna serta maksud syara yang terkandung pada ayat bersangkutan. Salah satu contoh kitab tafsir yang menggunakan metode tahlili adalah Al-Jami' li Ahkam Al-Quran karangan Syekh Imam Al-Qurtubi. Yang kedua, ada metode ijmali, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran dengan singkat dan global, yaitu penjelasannya tanpa memakai uraian atau penerangan yang panjang lebar, serta kadang menjelaskan kosakatanya saja. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran menggunakan metode ini, mufasir juga meneliti, menyelidiki, serta menyajikan asbab al-nuzul atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat menggunakan cara meneliti hadis-hadis yang berhubungan. Salah satu contoh kitab tafsir yang menggunakan metode ijmali adalah Al-Tafsir Al-Mukhtasar karya Komite Ulama atau produk Majelis Tinggi Urusan Umat Islam. Yang ketiga, ada metode mukaran, artinya mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang membahas suatu persoalan menggunakan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi juga redaksi atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Metode mukaran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Perbandingan ayat Al-Quran dengan ayat lain. 2. Perbandingan ayat Al-Quran dengan hadis. 3. Perbandingan penafsiran mufasir menggunakan mufasir lain. Salah satu contoh kitab tafsir yang menggunakan metode mukaran adalah Bukti Kebenaran Para Pengarahan Ayat-Ayat Mutasyabih Al-Quran karangan Taj Al-Qara Al-Kirmani. Yang keempat, ada metode maudu'i, adalah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang sudah ditetapkan. Seluruh ayat yang berkaitan dihimpun lalu dikaji secara mendalam serta tuntas dari aneka macam aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul, kosakata, dan sebagainya. Berdasarkan Al-Farmawi, metode maudu'i terdapat 2 bentuk penyajian. Yang pertama, maudu'i surat, menjelaskan suatu surah secara keseluruhan dengan menyebutkan isi kandungan surah tersebut, baik yang bersifat umum atau khusus, serta menyebutkan ketertarikan antara tema yang satu dengan yang lainnya. Langkah-langkah maudu'i surat, yang pertama, pengenalan nama surat, yang kedua, deskripsi tujuan surat pada Al-Quran, yang ketiga, pembagian surat ke dalam beberapa bagian, yang keempat, penyatuan tema-tema kepada tema utama. Contoh kitab tafsir yang menggunakan metode maudu'i surat adalah karya Syekh Mahmud Shaltut, Tafsir Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, ada maudu'i atau tematik, yaitu menyebutkan konsep Al-Quran tentang suatu persoalan atau tema tertentu menggunakan cara menghimpun semua ayat Al-Quran yang menyampaikan tema tersebut. Lalu, masing-masing ayat tersebut dikaji secara komprehensif, mendalam, serta tuntas dari aneka macam aspek kajiannya. Langkah-langkah maudu'i atau tematik. Yang pertama, menentukan atau menetapkan persoalan Al-Quran yang akan dikaji secara tematik. Yang kedua, melacak serta menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan yang ditetapkan ayat Makkiyah serta Madaniyah.
Yang ketiga, menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut berdasarkan kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan tentang latar belakang turunnya ayat atau asbab al-nuzul. Yang keempat, mengetahui hubungan atau munasabah ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya. Yang kelima, menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, serta utuh atau outline. Yang keenam, melengkapi pembahasan serta uraian menggunakan hadis jika ditinjau perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin tepat serta semakin jelas. Yang ketujuh, mengkaji ayat-ayat tersebut secara tematik serta menyeluruh menggunakan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa. Contoh-contoh kitab tafsir yang menggunakan metode Maudu'i adalah karya Ustadz Muhammad Abu Zahroh Al-Quran fi Aqidah. Selanjutnya, corak tafsir. Secara umum, corak tafsir adalah kekhususan suatu tafsir yang merupakan dampak dari kecenderungan seorang mufasir dalam menjelaskan maksud-maksud ayat Al-Quran. Corak tafsir juga dapat didefinisikan sebagai nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan bentuk ekspresi intelektual seorang mufasir ketika ia menjelaskan maksud-maksud Al-Quran. Kedua, kemunculan keberagaman corak tafsir. Al-Quran memang sangat terbuka untuk ditafsirkan atau multi-interpretable, dan masing-masing mufasir ketika menafsirkan Al-Quran biasanya dipengaruhi oleh sosiokultural tempat tinggal, situasi politik setiap mufasir, serta perbedaan pemikiran ide, intelektual, dan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap mufasir, serta perbedaan disiplin ilmu yang ditekuni oleh para mufasir. Sehingga meskipun objek kajiannya tunggal yaitu Al-Quran, namun hasil penafsiran Al-Quran tidaklah tunggal melainkan plural. Oleh karenanya, muncul corak-corak penafsiran dalam sejarah pemikiran umat Islam. Macam-macam corak tafsir ada 6. Yang pertama, corak lughawi. Corak lughawi adalah penafsiran yang dilakukan dengan kecenderungan atau pendekatan melalui analisa kebahasaan. Tafsir model seperti ini biasanya banyak diwarnai dengan kupasan kata per kata, mulai dari asal dan bentuk kosakata atau mufradat sampai pada kajian terkait gramatika. Penafsiran dengan corak lughawi meliputi segi i'rab, harokat, bacaan, pembentukan kata, susunan kalimat, dan kesusastraannya. Di antara kitab-kitab tafsir yang bercorak lughawi adalah Tafsir Al-Jalalain karya bersama antara Al-Suyuti dan Al-Mahali, Tafsir Mafati Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Yang kedua, corak ilmi. Corak ilmi adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan Al-Quran berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. Latar belakang munculnya penafsiran corak ilmi adalah adanya ayat-ayat Al-Quran yang menyerukan atau mengajak umat manusia untuk merenungkan fenomena alam semesta. Selain itu, juga dilatar belakangi adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, muncul usaha-usaha penafsiran Al-Quran yang sejalan dengan perkembangan ilmu yang terjadi. Di antara kitab-kitab tafsir yang bercorak ilmi adalah Tafsir Al-Kabir karya Fakhruddin Ar-Razi, Kitab Ihya Ulumuddin dan Jawahir Al-Quran karya Imam Al-Ghazali, Kitab Kashful Asrar Al-Nuraniyah Al-Quraniyah karya Muhammad bin Ahmad Al-Iskandarani. Yang ketiga ada corak fikhi. Corak fikhi adalah corak tafsir yang kecenderungannya mencari hukum-hukum fikhi di dalam ayat-ayat Al-Quran. Corak ini memiliki kekhususan dalam mencari ayat-ayat secara tersurat maupun tersirat mengandung hukum-hukum fikih. Corak ini juga biasa disebut dengan tafsir ahkam karena lebih berorientasi pada ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Di antara kitab-kitab tafsir yang bercorak fikih adalah Ahkam Al-Quran karya Al-Jasos, Ahkam Al-Quran karya Ibnu Al-Arabi, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi, Al-Iqli fi Istimbati Tanzil karya Jalaluddin Al-Suyuti. Yang keempat ada corak falsafi. Corak falsafi adalah penafsiran Al-Quran yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat atau bisa juga diartikan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Di antara kitab-kitab tafsir yang bercorak falsafi adalah Fusus Al-Hikam karya Al-Farabi, Rasail Ibnu Sina karya Ibnu Sina, Rasail Ikhwan Al-Safa karya Ikhwan Al-Safa. Yang kelima ada corak sufi. Corak sufi adalah penafsiran yang didasarkan atas olah sufistik, atau bisa juga diartikan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan pendekatan tasawuf.
Penafsiran yang dilakukan oleh para sufi pada umumnya diungkapkan dengan bahasa mistik. Ungkapan-ungkapan tersebut tidak dapat dipahami kecuali orang-orang sufi dan yang melatih diri untuk menghayati ajaran tasawuf. Corak tafsir sufi terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, tafsir sufi nazari, yaitu tafsir yang didasarkan atas perenungan pikiran sang sufi atau didasarkan atas sudut pandang yang sesuai dengan teori-teori tasawuf sang sufi tersebut. Yang kedua, tafsir sufi isyari, yaitu tafsir yang didasarkan atas pengalaman pribadi atau kasyaf sang sufi atau didasarkan atas perilaku-perilaku spiritual sufistik sang sufi tersebut. Di antara kitab-kitab tafsir yang bercorak sufi adalah Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Al-Tusturi, Haqa'iq At-Tafsir karya Al-Alamah As-Sulami, Ar-Rais Al-Bayan fi Haqa'iq Al-Quran karya Imam Ash-Shirazi. Yang keenam atau yang terakhir ada corak adabi ijtimai. Adabi ijtimai terdiri dari dua kata, yaitu adabi yang berarti sopan santun dan sastra, serta ijtimai yang berarti kemasyarakatan. Corak tafsir ini memadukan antara filologi dan sastra dan kemasyarakatan. Jadi, corak adab ijtimai adalah corak tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat atau masalah-masalah masyarakat berdasarkan petunjuk ayat-ayat dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah didengar. Kemunculan corak ini dilatar belakangi adanya gerakan pembaharuan di Mesir. Kepopuleran corak ini dimulai pada masa Syekh Muhammad Abduh. Di antara kitab-kitab tafsir yang bercorak adabi ijtimai adalah Tafsir Al-Manar karya Rasyid Ridha, Tafsir Al-Maraghi karya Al-Maraghi, Tafsir Al-Quran Al-Karim karya Syekh Muhammad Shaltut. Kesimpulan, istilah tafsir bermakna suatu ilmu yang di dalamnya dibahas tentang keadaan-keadaan Al-Quran Al-Karim dari segi dalalahnya kepada apa yang dikehendaki Allah sebatas yang dapat disanggupi manusia. Syarat-syarat seorang mufasir atau orang yang menafsirkan Al-Quran adalah akidahnya bersih, tidak mengikuti hawa nafsu, mengerti usul at-tafsir, pandai dalam ilmu riwayah dan dirayah hadis, mengetahui dasar-dasar agama usuluddin, mengetahui usulul fikih, harus menguasai bahasa Arab dan ilmunya, memiliki i'tiqad yang benar dan mengetahui segala ajaran agama, mempunyai tujuan yang benar. Metode tafsir adalah cara yang dilalui penafsir saat menafsirkan Al-Quran berdasarkan tatanan dan aturan yang konsisten dari awal hingga akhir. Ulama mengklasifikasi metode dalam penafsiran Al-Quran menjadi 4, yaitu metode tahili, metode ijmali, metode muqaran, dan metode maudu'i. Corak tafsir adalah kekhususan suatu tafsir yang merupakan dampak dari kecenderungan seorang mufasir dalam menjelaskan maksud-maksud ayat-ayat Al-Quran. Macam-macam corak tafsir ada 6, yaitu corak lughawi, corak ilmi, corak fiqhi, corak falsafi, corak sufi, dan corak adabi ijtimai. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.